Pemain depan Chelsea Romelu Lukaku menanyakan efektivitas berlutut dalam kampanye Black Lives Matter yang sekarang tampaknya hanya jadi formalitas. Lukaku mendesak kepada para CEO media sosial untuk mengadakan diskusi dengan para pemain sepak bola dan klub agar lebih serius dalam memerangi kasus rasisme di media sosial dalam dunia sepak bola. Seperti diketahui pada bulan Agustus lalu, sebuah penelitian menyebutkan bahwa kasus pelecehan rasisme di media sosial mengalami peningkatan hingga 48%. Kasus tersebut menimpa para pemain di Liga Inggris, Liga Super Wanita, dan English Football League. Yang paling tragis adalah pelecehan rasis kepada Jadon Sancho, Marcus Rashford, dan Bukayo Saka yang menempati rasis tertinggi di Twitter dan Instagram. Lukaku dalam sebuah wawancara dengan CNN Sport mengatakan, "Saya harus berjuang karena saya tidak hanya berjuang untuk diri saya sendiri, saya berjuang untuk seluruh keluarga saya." Para pemain harus segera berdiskusi dengan para pemilik media sosial untuk bersama-sama memerangi rasis. Saya pikir kita semua bersatu dan kami cuma ingin hal ini perlu ditangani dengan baik. Para pemain muda dan pemain lainnya harus nyaman ketika bermain di media sosial, karena tidak ada ruang untuk rasis di dunia ini. Antonio Rudiger memberikan tanggapan atas rumor yang mengaitkan dirinya dengan sejumlah klub top di Eropa, mulai dari Real Madrid, PSG, Bayern Munchen, hingga Juventus. Rudiger yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian Chelsea di musim lalu itu menjadi sosok yang tidak tergantikan selama dilatih oleh Thomas Tuchel. Pada musim ini ia pun tidak pernah absen dalam membela Chelsea. Total ia sudah bermain sebanyak 7 laga dan mencetak 1 gol. Gemilangnya performa Rudiger sejak Chelsea dilatih oleh Thomas Tuchel membuat bek berusia 28 tahun itu dikabarkan menjadi incaran klub besar di Eropa. Seperti dilansir dari Sky Sports, Antonio Rudiger pun memberikan tanggapan mengenai rumor yang beredar. "Bagi saya sekarang ini akan menjadi keputusan penting dalam karir saya. Namun sejauh ini saya belum melakukan pembicaraan dengan klub manapun selain Chelsea." Sementara itu, pelatih Chelsea Thomas Tuchel dalam sebuah wawancara juga pernah mengatakan, saat ini Antonio Rudiger sedang berada di klub terbaik di Eropa. Dia telah berkontribusi besar bagi tim sehingga tidak ada alasan baginya untuk pindah. Pada musim ini ia pun tidak pernah absen dalam membela Chelsea. Total ia sudah bermain sebanyak 7 laga dan mencetak 1 gol. Gemilangnya performa Rudiger sejak Chelsea dilatih oleh Thomas Tuchel membuat bek berusia 28 tahun itu dikabarkan menjadi incaran klub besar di Eropa. Seperti dilansir dari Sky Sports, Antonio Rudiger pun memberikan tanggapan mengenai rumor yang beredar. "Bagi saya sekarang ini akan menjadi keputusan penting dalam karir saya. Namun sejauh ini saya belum melakukan pembicaraan dengan klub manapun selain Chelsea." Sementara itu, pelatih Chelsea Thomas Tuchel dalam sebuah wawancara juga pernah mengatakan, saat ini Antonio Rudiger sedang berada di klub terbaik di Eropa. Dia telah berkontribusi besar bagi tim sehingga tidak ada alasan baginya untuk pindah. Situasi Antonio Rudiger di Chelsea saat ini memang penuh spekulasi. Penyebabnya karena kontrak sang pemain akan habis pada akhir musim nanti. Saat ini Antonio Rudiger dan manajemen Chelsea sedang melakukan pembicaraan perpanjangan kontrak, namun kedua belah pihak belum menyepakatinya. Situasi tersebut pun coba dimanfaatkan oleh klub lain untuk berusaha mendatangkan Antonio Rudiger. Dalam beberapa bulan ke depan kita akan mengetahui bagaimana perkembangan dari transfer Rudiger ini. Kiper Chelsea Kepa Arrizabalaga sudah menemukan kepercayaan dirinya kembali. Aksinya dalam menepis tendangan penalti dalam ajang Piala Liga dan beberapa waktu yang lalu menjadi pahlawan adu penalti di ajang UEFA Super Cup membuktikan bahwa Kepa telah lahir kembali. Kepa Arrizabalaga seakan menjadi pahlawan dan layak dipuji atas kontribusinya dalam mengawal gawang Chelsea di babak adu penalti. Kepa seolah hadir tepat waktu di saat tim membutuhkannya. Saat menghadapi Villarreal, Kepa bahkan dimasukkan pada menit ke-119. Atau dengan kata lain, Thomas Tuchel secara khusus menyiapkan Kepa untuk babak adu penalti. Thomas Tuchel sebagai pelatih Chelsea tentu adalah orang yang mengetahui perkembangan dari Kepa.
Oleh karena itu, ia dengan yakin menurunkan sang kiper termahal di dunia itu khusus untuk menghadapi penalti. Dan ternyata hasilnya tidak mengecewakan. Kepa tampil super dengan mampu membaca arah bola dan menepisnya. Pada saat adu penalti melawan Aston Villa juga seperti itu. Bedanya Kepa memang tampil penuh sejak menit awal. Perubahan Kepa dengan performa seperti ini tentu sangat menggembirakan. Thomas Tuchel nampaknya mampu membuat mental Kepa kembali terangkat. Setelah musim lalu dia sempat berada di titik rendah. Peran pelatih kiper juga berpengaruh besar bagi kembalinya refleks Kepa dalam membaca arah bola saat adu penalti. Tampaknya Hilario dan juga motivasi Peter Cech telah berhasil membuat permainan Kepa kembali menemukan kepercayaan dirinya kembali. The Blues saat ini bisa dibilang sangat beruntung karena tim ini mempunyai dua kiper hebat yang siap untuk ditampilkan. Baik Kepa dan Edouard Mendy sama-sama mempunyai kelebihannya masing-masing. Mereka berdua bisa diandalkan oleh Chelsea ketika dalam situasi berbeda. Semoga performa Kepa dapat konsisten hingga musim berakhir. Pertandingan lanjutan Liga Inggris yang mempertemukan antara juara Liga Champions Chelsea dengan juara bertahan Liga Inggris Manchester City telah berakhir. Pertandingan yang berlangsung di Stamford Bridge ini berjalan sangat seru. Kedua tim saling melancarkan serangannya. Dan inilah hasil selengkapnya.